Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba menyampaikan tentang pembelajaran matematika yang berhubungan dengan open-ended. Bapak Ibu dan peserta didik dan siswa-siswa sekalian, timbul pertanyaan, apa itu open-ended? Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan ke video berikut ini, silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe pada channel Umaydi Herian. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal open-ended. Apa itu open-ended? Menurut Shimada 1997, pembelajaran open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Nah, maksudnya di sini adalah ada kita mempunyai satu soal matematika, terutama pada kesempatan yang kali ini akan saya bahas. Nah, dengan satu soal itu bisa mendapatkan jawaban atau penyelesaian lebih dari satu dan itu bernilai benar. Nah, di sini ada klasifikasi. Soal open-ended diklasifikasi dalam 3 tipe, yaitu 1. Terbuka proses penyelesaiannya, yakni soal tersebut memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua, terbuka hasil akhirnya, yakni soal tersebut memiliki banyak jawaban yang benar. Yang ketiga, terbuka pengembangan lanjutannya, yakni ketika siswa telah menyelesaikan suatu soal, selanjutnya mereka dapat mengembangkan soal baru dengan mengubah syarat atau kondisi pada soal yang telah diselesaikan. Nah, soal open-ended itu diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu terbuka proses penyelesaiannya, yang kedua terbuka hasil akhirnya, dan yang ketiga terbuka pengembangan lanjutannya. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang masih mengikuti video berikut ini adalah contoh dari soal open-ended. Nah, ini ada satu contoh, yaitu berapakah luas persegi panjang jika panjangnya adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 17 dan lebarnya 2 kali panjang persegi panjang tersebut. Nah, di sini ada banyak jawaban Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Untuk jawaban pertama, sebelumnya seperti kita ketahui bahwa bilangan prima yang lebih kecil dari 17 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, dari bilangan prima yang disebutkan tadi, kita ambil satu misalnya. Ketika panjangnya sama dengan 2, nah di sini misalnya sentimeter, 2 cm, maka lebarnya yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Sedangkan pertanyaannya, berapakah luas persegi panjang? Jadi luas persegi panjangnya yaitu panjang kali lebar, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Misalnya satuannya cm, 8 cm. Itu jawabannya pertama, dan itu bernilai benar. Nah, ketika siswa menjawab ketika panjang sama dengan 3, maka lebarnya menjadi 3 dikali
2 karena lebarnya tadi 2 kali panjang persegi panjang tersebut. Maka luas persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar, artinya 3 dikali 6 sama dengan 18. Mohon maaf, di situ ada penulisan yang keliru. Nah, ketika panjangnya 4 cm, berapakah lebarnya? Nah, lebarnya adalah 4 dikali 2, yaitu 8. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 4 dikali 8, yaitu 32. Seperti itu. Nah, ketika panjangnya 7 cm, berapakah lebarnya? Berapakah luasnya? Intinya, dari contoh soal open-ended ini, yang pertama kita harus tahu apa itu bilangan prima yang kurang dari 17. Bilangan prima yang kurang dari 17 yaitu 2, 3, 7, 11, 13. Nah, artinya panjangnya itu terdiri dari 2, 3, 7, 11, 13. Nah, ketika panjangnya 2, lebarnya 4. Ketika panjangnya 3, lebarnya 3 dikali 6. Ketika panjangnya 5, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan di rumah masing-masing. Nah, ini ada satu lagi soal. Berapakah luas jajar genjang jika memiliki tinggi 6 cm dan alasnya sesuai dengan tanggal lahir kalian masing-masing? Nah, misalnya ketika siswa lahir tanggal 5, maka luas jajar genjang tersebut adalah luas alas kali tinggi, yaitu 5 kali 6, yaitu 30 cm. Nah, ketika ada siswa yang lahir tanggal 8, hasilnya yaitu 6 6 dikali 8 atau 8 kali 6 dan seterusnya. Nah, itulah contoh soal open-ended. Jadi, soal open-ended itu diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu terbuka proses penyelesaiannya, terbuka hasil akhirnya, dan terbuka pengembangan lanjutannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.